Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan membahas tentang materi kalkulus lanjut ya. Yang pertama adalah sistem koordinat kutub ya. Nah, mempelajari sistem koordinat kutub ini tujuannya adalah yang pertama, mahasiswa dapat menggambar grafik dalam sistem koordinat kutub. Ini waktunya 150 menit. Kemudian yang kedua, menghitung luas dataran pada sistem koordinat kutub. Mari kita mulai ya. Yang pertama adalah sistem koordinat kutub. Jadi kalau pada sistem koordinat kartesius, sumbu koordinatnya itu adalah sumbu E dan sumbu Y. Paham? Nah, tetapi pada sistem koordinat kutub, sumbu koordinatnya cuma satu, yaitu sumbu OX. Ini sumbu koordinat OX. Titiknya, kalau pada koordinat kartesius itu Px, Y, di sistem koordinat kutub, titiknya adalah R, theta. R itu adalah jarak titik terhadap O, sedangkan theta adalah sudut yang dibentuk oleh sumbu OX dan garis ini, OP. Perhatikan bahwa ada perjanjian di sini. Kalau R yang positif, berarti dia itu kalau sudut yang sangat theta seperti ini, R positif berarti dia ke arah sana sesuai dengan sudutnya. Tapi kalau tetanya negatif, maka dia ke arah sana titiknya. Nanti kita beri contoh. Jadi untuk menggambar sistem koordinat titik pada sistem koordinat kutub, yang digambar pertama adalah sumbu koordinat. Setelah itu, setelah sumbu koordinat, kemudian sudutnya. Kita lihat, misalkan contohnya saya punya contoh 3, 4, ada 4 titik ya. Gambar titik-titik di bawah ini pada sistem koordinat kutub. Pertama titik P5, pi per 6. Ingat ya, sudutnya kita selalu buat dalam bentuk radian. Karena nanti sudut ini juga berhubungan dengan R-nya. Kemudian yang kedua min 5, pi per 6, 5, min pi per 6, dan min 5, pi per 6. Kita lihat yang pertama. Bagaimana langkahnya? Langkah menggambar titik 5, pi per 6. Gambar sumbu koordinat kutubnya. Jadi pertama gambar dulu sumbu koordinat kutubnya. Setelah itu gambar sudutnya. Jadi sudutnya kita harus ukur dengan busur lingkaran. Dia adalah pi per 6. Lalu setelah itu tarik jarak dari titik O ini ke sini. Sejarak 5. Maka titiknya adalah titik putih ini. Ini koordinat titik dengan koordinat 5, pi per 6. Oke? Kita lihat yang kedua. Langkah menggambar titik min 5, pi per 6. Pertama, seperti yang tadi. Gambar sumbu koordinat kutubnya. Lalu buat sudutnya 4 pi per 6. Pi per 6 itu 30 derajat. Tarik ini kalau 5, dia ke sini. Tapi karena negatif 5, dia ke arah sini. Jadi dia tarik berlawanan arah dengan ini. Jadi ke sini. Oh, oke. Nah, ini sudah kelewat. Paham ya? Jadi kalau paham. Oke, kalau ke sini 5, ke sini min 5. Jadi yang ini 5, pi per 6, yang ini min 5, pi per 6. Oke? Nah, kita teruskan. Bagaimana kalau sudutnya negatif? Langkahnya sama. Jadi kita gambar dulu sumbu koordinatnya.
Lalu setelah itu kita buat sudut pi per 6 di sini. Karena pi per 6 itu positif, min pi per 6 negatif, maka dia ke bawah. Jadi dia kalau ke sini pi per 6, ke sini min pi per 6. Sudutnya sama-sama pi per 6. Lalu setelah itu cari titik yang jaraknya dari O ini sepanjang 5 di sini. Jadi kalau ini 5 pi per 6, maka di sini 5 min pi per 6. Oke? Nah, Oke. oke. Teruskan ya. Gimana kalau min 5? Oke. Min 5 dan min pi per 6. Nah, kalau min 5 di min 5 dan min pi per 6, maka seperti tadi. Kalau ini sudutnya tadi kita bikin min pi per 6, berarti kalau pi per 6 itu searah jarum jam, maka min pi per 6 berlawan arah dengan jarum jam. Jadi ke sini 30 derajat, ke sini 5, tapi karena dia negatif 5, maka dia ke arah sana gambarnya. Oke, jadi titiknya di sini. Ini titiknya. Jadi kalau ini 5 pi per 6, ini 5 min pi per 6, yang ini negatif 5 negatif pi per 6. Oke? Paham? Itu menggambar titik. Sekarang kita lihat apa hubungan koordinat kutub dan koordinat kartesius. Kita gambar ya, kalau yang ini OX ini, jadi sumbu koordinat sistem koordinat kutub hanya ini aja. OX. Tapi kalau koordinat kartesius, ini X, ini sumbu Y. Kalau titiknya ini adalah X, Y, kita tahu bahwa sudutnya ini theta, maka X-nya adalah R cos theta. Ini dibagi ini, X dibagi R, kan cos theta. Sehingga X sama dengan R cos theta. Sedangkan Y-nya, ini Y, kalau dibagi R, dia menjadi sin theta. Sehingga Y-nya sama dengan R sin theta. Kalau kita pakai Pitagoras, X kuadrat tambah Y kuadrat otomatis sama dengan R kuadrat. Oke? Oke. Kalau kita punya sudut, punya titik di sistem koordinat kutub itu, ini berapa ya? 5, pi per 6. 5, pi per 6. Oke? Berarti X-nya apa? R cos theta. Berarti R-nya 5, pi per 6 itu berapa? Setengah akar 2. Setengah akar 3 ya. Jadi sama dengan 5 per 2. Sedangkan Y-nya adalah R sin theta. Berarti R-nya 5, sin pi per 6-nya itu adalah setengah. Jadi 5 per 2. Jadi koordinat kartesius dari titik di sistem koordinat kutub 5, pi per 6 adalah 5 akar 3 per 2, 5 per 2. Begitu sebaliknya, yang harus hati-hati adalah perubahan dari sistem koordinat kartesius menjadi sistem koordinat kutub. Jadi Anda harus perhatikan dia berada di kuadran keberapa. Kalau titik 5,5, dia pasti di kuadran pertama. Berarti sudutnya pasti antara 0 sampai pi per 2. Tapi kalau titik 2, negatif 3, maka dia pasti ada di kuadran ke-3. Itu harus diperhatikan. So, kalau enggak, nanti Anda akan keliru. Oke. Jadi kalau kita punya titiknya adalah 3, akar 3 ya. Kelihatan ya. 3, akar 3 ya. 3, akar 3. Maka R-nya itu adalah akar I kuadrat plus Y kuadrat. Sehingga R-nya sama dengan berapa? Sama dengan 2 akar 3 ya. 3. Ya, lalu lihat. Ini sebenarnya sudutnya ada di kuadran 1. Sehingga kalau Anda paham dia di kuadran 1, Anda tidak perlu mencari cos dan mencari sin. Ya. Jadi tadi kan cos theta sama dengan is per R. Is per R itu kan akar 3 per 2. Di kuadran ke-1, kalau cos theta-nya sama dengan akar 3 per 2, sudutnya pasti pi per 6. Ya.
Jadi tidak perlu dicari cos dan sin-nya. Iya. Jadi Anda tekankan dulu, harus perhatikan dulu dia berada di kuadran ke berapa. Ya, 3, akar 3 di kuadran 1, sudutnya 0 sampai pi per 2. Sehingga kalau cos tetanya sama dengan setengah akar 3, dia pasti sudutnya itu 30 derajat ya, pi per 6. Sehingga koordinat kutubnya dari 3, akar 3 adalah 2 akar 3 pi per 6. Itu yang harus kita perhatikan. Jadi sudut, saya ulangi, sudut usahakan jangan menggunakan sudut derajat ya, gunakan radian. Coba nanti kalau Anda disuruh menggambar R sama dengan theta, tetanya itu kemudian pakai sudut, nanti panjangnya ada di 30 derajat. Ya. Kalau panjang 30 derajat jadi susah nanti berapa tujuannya ya. Oke. Selanjutnya kita coba menggambar grafik persamaan kutub. Nah, untuk menggambar grafik persamaan kutub agar menggambarnya efektif dan efisien, maka kita harus tahu 3 sifat simetri dalam sistem koordinat kutub. Misalkan titik R, theta dan R, negatif theta itu pasti simetri terhadap sumbu kutub. Kita lihat ya, kita kembalikan lagi ya. Oke. Kita kembalikan ke sini misalkan. Jadi ini adalah 5, pi per 6. Ini 5, negatif pi per 6. Nah, titik 5, pi per 6 dan titik koma min 5 pi per 6 ini dia simetri terhadap OX terhadap ini. Nah, yeah. Sekarang gimana kalau 5 pi per 6 dengan negatif ini berapa ke sini? Berarti ini kan ini berapa derajat ini? Kalau ini pasti apa? Jadi ini adalah titik ini dan titik ini dia simetri terhadap sumbu siapa? Sumbu theta sama dengan 2. Kita sebut sumbu Y ya. Tapi di sistem koordinat kutub kan nggak ada sumbu Y. Sehingga kita nyatakannya theta sama dengan pi per 2. Ya. Kalau titik 5, min pi per 6 dengan min 5, pi per 6 ini sumbu simetri terhadap apa? Terhadap titik O ya. Jadi ini kalau kita terminkan ke sini, hasilnya di sini kan? Nah, itu tercermin di sini. Jadi kalau titik R theta dan R min theta simetri terhadap sumbu kutub. R theta dan R, pi min theta dia simetri terhadap sumbu Y. Nah, atau kita sebut terhadap sudut theta sama dengan pi per 2. Kalau titik R theta dan negatif R theta, dia simetri terhadap pusat sumbu. Ini yang kita gunakan untuk menggambar grafik agar tidak terlalu banyak menuliskan sudutnya. Sebagai contoh, kalau Anda mau menggambar grafik R theta sama dengan 2 plus 4 cos theta, kita perhatikan cos theta-nya. Karena 2 ini konstan, 4 konstan, yang berubah adalah cos theta. Kita lihat, cos theta kan sama dengan cos negatif theta. Artinya apa? Kalau theta ini saya ganti dengan negatif theta, maka R theta akan sama dengan R negatif theta. Akibatnya grafik fungsi R simetri terhadap sumbu koordinat. Berarti simetri terhadap OX. Berarti sudut yang kita ambil hanya separuh saja. Dari berapa? Dari 0 sampai pi ya. Sampai 0 sampai pi. Diambil separuh saja. Setelah itu gambarnya dilipat. Oke. Jadi dari sudut yang Anda ketahui, ingat di sini theta berarti kita harus ambil sudut istimewa dari 0 sampai pi per 2 pi sampai pi ya.
Dari 0, pi per 6, pi per 4, pi per 3, pi per 2, 2 pi per 3, 3 pi per 4, 5 pi per 6, dan pi. Nah, ini harus kita cari R-nya berapa. Jadi kalau θ-nya 0, berarti cos 01, kalikan 44, tambah 2, 6. Jadi 6 di sini. Jadi kalau 0, dia 6. Jadi setelah itu, setelah tabel ini dibuat, maka Anda bikin ini. Bikin sudut. Jadi buat sudutnya dulu ya, biar gambarnya punya gambar, bisa gambar yang gampang. Jadi Anda harus punya bingkai, sumbu OE, dan sudut-sudut. Ini 30 derajat, tarik ke sana. Ini pi per 4, 45 derajat, tarik ke sana. Ini 60 derajat, tarik ke sana. Nanti tarik ini, tarik ke sana yang sini. Oke. Setelah itu tinggal ngecek saja. 0, 6. Pi per 6 berapa? 5,5 di sini. Terus pi per 3 berapa? 4 ada di sini. Kemudian kalau yang pi per 2 gimana? Pi per 2 ternyata sama dengan 2, berarti dia di sini. Kalau 2 pi per 3, 0, dia masuk ke sini. Terus gitu. Ini 3 pi per 4, 3 per 4 kan mestinya ke sana. Tapi karena negatif, dia masuk ke sana. Jadi dia yang kecil. Nah, setelah tergambar yang ini, tergambar yang ini, seret ke sini, selesai, tinggal ini dilipat, kemudian digambar sebelahnya. Jadilah seperti ya. Jadi ini juga. Yang ini gambar 3 cos 2 theta. Ya. Perhatikan, cos 2 theta. Cos min theta sama dengan r theta, dia juga simetri terhadap sumbu koordinat. Ingat tapi kalau tetanya saya ganti pi min theta, maka dia juga simetri. Jadi dia ternyata di samping simetri terhadap OX, terhadap ini, dia simetri juga terhadap ini. Berarti gambarnya, sudutnya cukup dari berapa? Cukup dari 0 sampai pi per 2. Sudutnya cukup dari 0 sampai pi per 2. Nah, tapi karena ini 2 theta, tentunya tetanya lebih banyak ya. Karena 2 theta itu kan sudutnya itu kalau 2 tetanya sama dengan pi per 6, berarti tetanya kan pi per 12. Nah, ini harus hati-hati ya. Jadi yang dibuat istimewa 2 tetanya, jangan tetanya. 2 theta dibuat istimewa. Lalu dibuat ininya, sudut-sudutnya, garis-garis ini, lalu dipasang. Setelah ketemu ini, kita lihat ya. Tadi kan cuma sampai pi per 6. Kalau sampai di sini aja. Jadi dilipat ketemu yang di bawah, dilipat ketemu yang ke sana, dan ke sana. Jadi kita cukup menggambar seperempat saja. Kemudian yang lainnya kita jadikan gambar dengan cara seperti cerminkan. Oke? Nah, saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Pak? Ada pertanyaan? Masih nggak paham, Pak. Yang mana? Yang mana? Masih memahami. Oh, masih memahami. Nanti saya usahakan. Kaget, Pak, tiba-tiba materi. Oh iya, nanti rencananya ini apa namanya? Akan saya coba taruh di ini ya, saya taruh di aula, mungkin bisa dipelajari. Oke? Oke, Pak. Yuk, Oke, Pak. Makasih. Waalaikumsalam.